Aku pengen ngasih tahu. Oke, thank you. Aku pengen nanya dulu nih sebelum aku memberitahu soal-soal yang akan kita kerjakan hari ini. Aku pengen nanya dulu nih, kira-kira daftar di SIMAK UI ini pilihan pertamanya apa sih? Biar kita aminin bareng-bareng. Siapa tahu bakal ketemu buat temen OKK UI-nya nggak sih? Kayak OKK 2021 gitu. Ayo, lagi pada milih jurusan apa nih? Wih, mainnya akuntansi, amin. FEB UI sih keren banget. FKUI, wih keren parah. Psikologi, Kesmas, apalagi nih nggak ada yang satu jurusan nih. FK, wih banyak nih FK ya, FK, oh nggak FK, FEB nih kelihatannya. Oh kriminologi, FISIP, FEB, psikologi, filosofi, aktuari UI, amin ya. Semoga apapun pilihan kalian itu yang terbaik dan semoga keterimanya di pilihan pertama ya. Tapi aku doain dulu sebelumnya semoga keterimanya pas lagi UTBK. Jadi tanggal 23 Juni udah bisa main-main, udah bisa nonton, dan udah bisa bermain ria bersama teman-teman. Oke, hari ini kita bakal ngebahas soal SIMAK, dan sebelum kita lanjut ngebahas soal SIMAK, aku pengen kalian ngerjain dulu soal SIMAK. Jadi, abis ini sebelum kita lanjut, aku pengen ngasih Kahoot ke kalian. Jadi, nanti ada Kahoot. Buat kalian yang belum tahu Kahoot itu apa, Kahoot itu kayak suatu web, suatu platform buat kalian ngerjain soal gitu. Nah, nanti ini soalnya ada berapa kalian bakal lihat, dan sebentar, aku lagi persiapan nih. Biar enak ya. Oke. Udah pada siap pulpen? Udah pada siap apa lagi? Udah pada siap pulpen? Udah pada siap bukunya? Atau apapun, aku bakal share screen bentar lagi, oke? Semangat guys, oke? Perjuangan masih ada. Gimana sih nih? Oh, ini dia. Ini aku kasih linknya ya. Jadi ini nanti kalian masuk ke linknya aja, atau enggak kamu cari di website Kahoot terus masukin kodenya. Oh, masukin screen aja deh. Oke, baru ada 1 orang. Di sini ada 97 orang. Ayo, yang lain mana nih? Oke, sekarang kontestan kita masih ada Jenny, Abi, Molly, dan Hai. Hai juga. Syahrani, ada siapa lagi nih? Shell by Company, Bila, Syah, nih, Ganesa, Sen, Ajek, Bismillah. Nu, yes, ayo. Kita harus ngomong apa dah? Kita harus belajar, dan sebelum kita ngebahas soal, biar pada ngerti, kalian kerjain dulu. Abis sudah ngerjain, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, sambil nunggu, mungkin kita ngapain ya? Kita ngobrol dulu kali ya. Guys, gimana guys kemarin PK UTBK-nya? Udah pada UTBK kan? Kira-kira UTBK-nya kemarinan itu susah nggak sih PK-nya? Karena aku banyak dapet info katanya PK-nya ada integral, ada apa. Gimana tuh? Tapi masih bisa ke-handle nggak? Enggak sih kasusan MTK. Betul. MTK Saintek dari tahun tahun lalu juga kayak susah banget itu. TPS nggak terlalu susah. TKA-nya flop banget. Statistika data kelompok. Wah, itu lama dong hitungnya. Keren banget ya. LTMPT langsung kayak bener-bener out of the box banget. Bener banget Said. Out of the box parah. Oke, kita kedatangan artis Korea, Jungwon. Siapa lagi nih? Ayo. Kita tunggu sampai sekarang jam berapa? 7.43. Kita tunggu sampai 7.45. Iya Kak, mana 20 soal. Tahun aku tuh waktu itu berapa soal ya? Aku lupa deh, tapi aku masih belasan. Kamu 20.
waktunya 22 menit ya. Lumayan banget ya. Pengen jadi Socrates. Iya, Kak. Iya, data statistika data kelompok ada integral luas. Integral luas sih ya yang lumayan agak PR. Karena kayak tahun-tahun sebelumnya tuh jarang banget ada integral, tiba-tiba ada integral nggak sih? Oh ya, nanti di sini ada integral satu soal. Bahkan kalau di SIMAK UI, kemarin aku lihat soal-soalnya dari 2019 sampai 2016 tuh integral tuh dikit banget. Integral luas juga nggak ada buat matematika dasar ya. Buat matematika IPA-nya, nah nggak tahu tuh. Aku belum lihat. Ini berapa nih? Oke, 1 menit lagi. Semoga bisa ya guys. Karena kan kalau di SIMAK UI, itu kalau kamu nggak ngerti, itu mending nggak usah dikerjain kan. Jadi kayak kerjain aja yang ngerti-ngerti. Karena dia ada sistem uh, salah gitu, minus. Tapi tenang aja, aman kok guys. Bismillah ya. Semoga pada keterima. Amin. Ting, ting. Aku mau share sound juga dong, biar ada suara ting 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 tingnya juga. Ting 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 ting. Oke, udah 7:45. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, aku langsung mulai ya. Dalam hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke semuanya, selamat mengerjakan.
Oke, soal nomor 1 udah selesai. Kita lihat podium sementaranya dulu. Oke, Heidi pertama ada Jungwon, Kirinu, dan Markli UI. Wih, Markli sekarang di UI ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ya, kenapa nggak bisa Kahoot lagi? Nggak bisa masuk karena itu ya, karena udah mulai. Ya udah guys, nggak apa-apa, nanti dikerjain aja. Karena abis ini kita bakal bahas bareng-bareng. Oke, udah ini nih, udah lanjut. Kita bakal lanjut ke soal nomor 2. Gimana nih kira-kira so far soalnya gimana? Wih, sekarang ada D yang di pertama. Oke, kita coba lagi ya ke soal berikutnya. Oke, semangat semuanya.
Wah, ada yang jawab di hatiku nih. Bener juga sih, UI ada di hati, ya enggak? Apapun itu, tapi tetap UI selalu di hati. Karena yang di hati ada di UI. Waduh, paling susah nih. Bener banget gak sih, Mal? Akmal memang paling bener. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Apakah bakal sesusah yang tadi seperti apa kata Akmal? Kita tidak tahu. Jadi sekarang waktunya kita cari tahu. Wih, keren banget. Banyak yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih ada Denny di pertama. Kita lanjut.
Oke, udah mulai. Ini ada yang nanya ini. Kak, kalau join Kahoot sekarang, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya tadi ada yang mau masuk Kahoot lagi juga nggak bisa. Jadi, dikerjain dulu sendiri aja, guys. Kalau itu nggak apa-apa kok. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lihat scoreboardnya. Wah, masih dipegang sama D nih. Ada Donohu, ada FTUI, Amin, pengen jadi Socrates. Terus ada Kiri. Oke, kita lanjut lagi. Jujur maaf banget ini aku lupa timernya, sisa 8 detik lagi, sorry banget. Baru nyadar. Jujur maaf banget nih guys ya. Kaget, sisa 5, cuman 20 detik. Kaget kan, maaf ya. Lagi hitung kaget. Maaf guys, sorry, maaf banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Harusnya ini udah pada bisa nggak sih jawabnya, ya nggak sih? Ayo, mana nih? Langsung cepet banget jawabnya, parah. Oke. Ya, oke, kita udah selesai. Ini soal terakhir, kita lanjut. Next. Siapa nih? FTUI. Ding, ding. Apakah ada runners up-nya? Wih, ada nih. Oke. Dah, berarti sekarang kita bahas soalnya. Oke. Aku mau nanya nih, kira-kira tadi soalnya kayak gimana? Apakah susah? Apakah gampang? Apakah gimana nih? Gimana nih? Apakah gimana nih? Gimana nih? Apakah soalnya aman? Apakah masih kayak, Kak bingung itu soal apa gitu? Oke, Susan UTBK sih Kak. Wow, semoga nanti simak UI-nya juga bisa lebih gampang dari UTBK ya. Tapi semoga keterima sih UTBK-nya ya enggak. Ini ada muka aku, nggak penting. Sorry, Bang. Nah, oke, ini adalah soal nomor 1 yang tadi kalian kerjakan. Sebelum kita mulai, aku pengen ngasih tahu dulu, kalau belajar sama aku, kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja ditanya, jangan perlu takut, nggak bakal aku gigit, nggak bakal aku marahin, nggak bakal aku labrak, nggak mungkin aku ospek. Jadi aman aja, langsung ngomong aja. Kalau bisa on mic, karena aku pakai 2 device, takutnya nggak kelihatan kalau kalian chat, tapi ngechat juga nggak apa-apa, aku usahain buat selalu lihat chat. Oke? Oke. Sebelum ini adalah soal, terlihat dari soalnya, ini itu adalah materi logaritma. Oke, soal logaritma ini biasanya dikaitkan. Aku sekalian ngasih ini ya, biar kayak nggak ngebahas banget gitu. Biasanya dikaitkan oleh persamaan kuadrat dan juga eksponen. Eksponen terus sama logaritma itu biasanya keluar di SIMAK. Setelah aku lihat SIMAK 2019 sampai 2016 kemarin, itu banyak banget soal dari logaritma, dari eksponen, persamaan kuadrat. Jadi sebelum SIMAK, usahain kalian udah ngerti logaritma, persamaan kuadrat, dan eksponen. Oke? Oke. Nah, pertama kita tulis dulu ya soalnya di sini, biar lebih aman. Oke. Oh ya guys, suara aku jelas kan ya?
Kalau suaranya agak nggak jelas, bilang aja ya. Thank you Wisnu udah jawab. Thank you Day. Oke. Oke, tadi pas lagi kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan? Setelah tahap ini, apa yang dilakuin? Ayo. Ada yang bisa jawab? Oke, kita lanjut. Tuh apa? Ubah X log 4 log X jadi 1 per X log 4. Bisa juga, itu bakal kita lakuin. Ada juga dengan cara yang lain. Tapi kalau kalian mau lakuin yang itu juga boleh. Misalnya 1 per 4. 1 per min X log 16. 7 per 6 dikurang X. Oke, sebenarnya banyak banget cara buat ngelakuinnya. Ada yang disamain X log semua dulu, ada yang mau ngelakuin sesuatu dulu, gitu. Oke, mungkin di cara kayak ini, aku akan ngasih tahu cara aku. Oke, ini udah dikasih tahu sama temennya. Ini pertama, karena di sini kan ada X log ya. Di sini juga ada X log. Ini bisa kita pindah dong ke sini. Kita isi. 4 min X log 16 ditambah X log 8 sama dengan 7 per 6. Gitu ya. Nah, oke. Karena ini ada negatif, biar ini bisa kita, biar ini bisa kita kurungin, itu caranya kita kali dulu. 4 ini berarti sama aja sama dikurang X log 16 dikurang X log 8. 7 per 6. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini kalau kita kali, minus dikali X log 16 itu sama aja sama min X log 16 sama. Kalau minusnya ini dikali sama X log 8, di sini juga ada minus, berarti dia jadinya plus. Oke, ada yang tahu nggak sih? Kalau suatu logaritma itu dikurang, itu sama aja bilangan yang di sini kita apain nih? Ayo, ada yang tahu? Jawab nggak tuh? Aku nggak. Jadi per, betul, dibagi. Benar banget, dibagi. Oke. 4 min log 16 per 8. 7 per 6. Oke, ada yang tahu? Berarti ini aja lah ya. Kita langsung aja lah ya. X log 4 min X log. Berapa nih? X log 4 ya? X log 2. Salah. X log 2, 7 per 6. Oke, kira-kira ada yang masih kita bisa ganti nggak sih? Ayo, biar lognya biar bisa sama. Ini kira-kira apa yang harus kita ganti? Ada yang tahu? Chat, aku buka chat dulu. Betul. Yang X1 per X log 4 dijadiin 1 per 2 X log 2. Benar. Ini kita giniin aja. Ini kan jadi X log 2 per 2 atau sama aja 2 dikali X log 2. Oke. Lanjut. Berarti hasil akhirnya itu nanti jadi 1 per 2 X log 2 dikurang X log 2 sama dengan 7 per 6. Gedein aja ya. Oke, karena ini sebenarnya gampang banget buat ngelihatnya. Ini itu adalah pakai persamaan
kuadrat bisa. Nah, cara gampangnya adalah kita pakein huruf lain. Kita pakein ini. Kita pakein, kita misalin. X log 2 sama dengan A. Ini nulisnya 1/2A dikurang A 7/6. Samain penyebut 2A 1 dikurang 2A kuadrat 7/6. Oke. No, ini 2A kuadrat ya, betul. Oke. Lanjut. 1 kurang 2A kuadrat. Kita kali silang. Yang ini 6, yang ini 7 dikali 2A. 6 dikurang 12A kuadrat dikurang 14A. Kita pindah ruas. 12A kuadrat ditambah 14A kurang 6. Ini kira-kira bisa kita bagi 2 ya. 2. 6A kuadrat ditambah 7A dikurang 3. Nah, kan kalau kayak gini masih susah ya buat kita liatin gitu kan. Nah, itu berarti caranya gini guys. Yang ini, nggak kelihatan. Yang ini kita kaliin ke belakang. Kali. Berarti nanti jadinya A kuadrat ditambah 7A kali 18. Kan kalau kayak gini udah kelihatan ya. Bisa A-nya ditambah 7. A-nya ditambah 9, sorry. A-nya ditambah 9 dikurang 2. Bener gak? Bener ya? Oke. Berarti kita butuh lembar lagi. Mungkin yang ini gimana ya? Bentar. Biar bisa membutuhkan lembaran. Resize. Kita resize dulu biar kecil. Oke. Sekarang kita sudah punya lembaran baru. Kan tadi A ditambah 9. A dikurang 2 sama dengan 0. A sama dengan min 9. A sama dengan 2. Tadi kita tahu A-nya itu berapa? X log 2. Sama dengan min 9. Oke, ada yang tahu nggak kalau kayak gini logaritmanya kalau dijadiin eksponen gimana nih? Dibalikin 6-nya dulu nggak sih, Kak? Oh iya, thank you banget, Mil. Oke, bener banget. Lupa aku. Ini kita balikin dulu 6-nya, karena tadi kita udah minjem 6. Berarti jadinya 3 dan 1/3. Oke. Kita coba-coba aja dulu nih. Log 2 per min 3 sama dengan Oke, ini kira-kira kalau dijadiin gimana nih, guys? Jadi X min 3, 2 nggak sih? Bener nggak sih? Ya, berarti ini jadinya X sama dengan 2 per min 3. Ini ya. Kayaknya ada yang salah deh. Ayo, kita lihat lagi. Apa yang salah nih kira-kira? Betul. 9 bagi 6. Apa nih 9 bagi 6? Oh iya, 9 bagi 6 3/2. Kenapa ya? Sorry ya guys. Harusnya minus 3/2. Tapi ternyata kalau pakai cara yang ini, dia lebih susah guys buat dilihatnya.
Oke, kita coba lagi cara yang lain. Ternyata caranya masih ada yang salah. Coba kalau ini kita jadiin ini aja deh. Misal kita jadiin gini. Ini kan tadi kita udah dapet ya. 1/2 X log 2 dikurang X log 2. Ya kan? 7/6. Biar nanti gampang nginin X-nya kita pindahin dulu. Jadi setengah 2 log X dan min 1/2 log X. Sama dengan 7/6. Oke, kita coba lagi. 2 log X sama dengan A. Jadinya setengah kurang 1/A. Itu ya. Sama dengan 7/6. Oke. Kita samain penyebutnya. Jadi A kuadrat dikurang 2 sama dengan 2A. 7/6. 6A kuadrat dikurang 12, 14A. 6A dikurang 14A dikurang 12 sama dengan 0 dibagi 2. Ya kan? 3A dikurang 14A. Dikurang 7A dikurang 6 sama dengan 0. Berarti ini ada yang tahu pemfaktorannya berapa? Ayo, ada yang tahu pemfaktorannya? Kita pakai cara yang tadi. Pertama, 3-nya kita pinjemin dulu ke 6. Jadinya A kuadrat dikurang 7A dikurang 18. Min 9, thank you. Plus 2 sama dengan 0. Oke, tadi kan kita tahu ya. Jangan sampai ketinggalan lagi. Min 9. A plus 2 sama dengan 0. Balikin lagi deh 3-nya. Oke. A sama dengan 9 bagi 3. 3. A sama dengan min 2/3. Oke, tadi A-nya ternyata sama dengan 2 log X sama dengan 3. Di sini 2 log X sama dengan min 2/3. Oke, ada yang bisa tahu berarti X-nya jadi berapa? Ayo, X-nya jadi berapa? Benar, 2/3 atau sama dengan 8. Yang di sini jadinya 2 pangkat min 2/3. Atau sama aja kita bisa bilang 1/2, 2/3. Gitu. Oke, terus katanya minta dikali, guys. Kita kasih tahu aja ya. Tadi tuh berarti kalau dikali ini jadi 8 dikali 1/2 min 2/3. Gitu. Oke. Berarti bisa aja kita tulis lagi ulang 2/3 dikali 2 plus min 2/3. Kalau eksponen dikali pangkatnya diapain? Ayo, eksponen dikali pangkatnya diapain? Ditambah, betul banget. 3 ditambah minus 2/3 tuh berapa nih? Ayo. 21/3 ya? Oke, kalau 21/3 berarti bisa kita tulis 3, 21/3. Tahu sama aja 4/2. Makanya hasilnya jadi yang E. Oke, ini emang agak belibet karena kita tadi coba cara teman-teman. Ternyata pakai cara yang ini agak lebih susah ya. Atau aku ada yang salah ngitung. Oke, cara yang ini agak lebih ribet karena ini X-nya jadi akar-akaran. Jadi kita pakai cara yang kedua. Kita tulis dulu. Ini cara yang pertama.
Ini pakai cara yang kedua. Kak, berarti bedanya sama cara yang pertama tadi cuma ngebalikin logaritmanya. Iya, jadi dari yang kita kerjain itu cari yang X-nya itu ada di atas untuk mempermudah. Karena kan logaritma itu kalau dijadiin itu kayak gini. B sama dengan C. Kalau dijadiin eksponen, sama aja A sama C sama dengan B. Benar. Berarti cari yang X-nya itu ada di sini. Sorry, yang X-nya ada di sini. Biar nanti si X-nya udah bisa berdiri sendiri. Yang lain sisa dipangkatin. Gitu. Bedanya cuma di situ. Oke. Ada yang nanya lagi nggak? Ada yang mau ditanya atau udah pada paham nih? Ada yang mau nanya dulu? Atau udah pada aman? Oke, Kak, paham. Kalau udah paham, kasih jempolnya dong, guys. Kasih reaction, biar aku tahu udah pada paham. Aman, Kak. Oke. Kita lihat jempol dong. Oke, thank you semuanya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, apa sih? Oke, katanya di sini jika jangkauan antar kuartil. Oke, aku mau nanya dulu. Jangkauan antar kuartil itu rumusnya apa sih? Betul. Q3 dikurang Q1. Oke, yang pertama kita kerjakan adalah urutin dulu. X min 1, 2X min 1, 2X, 3X, 5X min 3, 4X plus 2, 6X plus 3. Oke, cara menentukan kuartil-kuartil Q3 di mana, Q2 di mana, Q1 di mana, itu pertama kalian cari dulu Q2-nya. Q2 adalah median, nilai tengah. Berarti cari yang paling tengah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti angka tengahnya itu ada di bilangan keempat. Ini adalah, kita bisa tulis ini adalah Q2. Q1 ini adalah di bagian depannya Q2 nih, tapi bagian tengah. Berarti ini adalah Q1. Dan ini Q3. Oke, tadi kita tahu jangkauan antar kuartil, rumusnya Q3 dikurang Q1. Tahu sama aja 4X plus 2 dikurang 2X min 1. Dan di soal ketahuan nih, kalau JAK-nya itu 11. Udah. 4X ditambah 2 kurang 2X ditambah 1. Kalau ada yang kayak gini, jangan lupa buat dikurungin ya guys, karena ininya itu juga berlaku untuk di belakang. Oke. Jadi 2X ditambah 3. X-nya jadi berapa guys? Ayo, X-nya jadi berapa? X-nya jadi... ada yang jawab nggak nih? Ada yang jawab nggak nih? X-nya jadi 4. Karena ini 2X-nya jadi 8. Thank you. X-nya jadi 4. Berarti kita udah bisa nemuin semuanya nih. Yang pertama, kita ke soal yang nomor 1 dulu. Mediannya 10. Kita tahu kan median itu artinya Q2. Q2-nya adalah 3X. Kita masukin X-nya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Satu salah. Kalau satu salah, berarti nomor 3 juga udah pasti salah. Oke, nomor 2, dia minta rata-ratanya. Kita langsung masukin aja ya X-nya ke dalam sini. X dikurang 1. 3 dikurang 1, 4 dikurang 1, 3. Tambah. 2 dikali 4 dikurang 1. 2 kali 4, 8. Dikurang 1, 7. Ditambah. Berapa lagi nih? 2X. 2X, 2 kali 4, 8. Mediannya tadi 12. Ditambah 5 kali 4. 5 kali 4, 20 kurang 3.
berarti 17. Q3-nya 4 kali 4, 16, tambah 2, 18. Ditambah 27. Kita hitung. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Berapa nih jadinya? Kalau dihitung tuh 3 tambah 7 tambah 2. 92 ya? 92 per 7. 92, 91. Ayo, 92 apa 91? Oke, 92 ya. Oke, 92 bagi 7. Kira-kira berapa? Ayo, 92 bagi 7. 13. Iya, betul. 13,14. Karena 7 dikali 13 itu 91. Tapi kita ada 92. Maka jadinya 13,14. Atau rata-ratanya bukan 13 dong. Karena lebih dari 13. 13, berarti salah. Udah pasti nih jawabannya 4. Tapi coba kita lihat dulu. Kalau jangkauan biasa, rumusnya apa sih, guys? Biasanya pada lupa nih yang jangkauan-jangkauan rumusnya. Ayo, jangkauan. Jangkauan itu kalian harus lihat yang paling ujung. Ujung sama ujung. Betul. Data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya 27 dikurang 3. Maka hasilnya 24. Makanya jawabannya E. Nggak dibuletin aja ya, Kak. Itu yang nomor 2 ya. Kalau aku sendiri enggak, karena kalau koma ini biasanya harusnya dikasih koma gitu. Kalau dibuletin itu nggak ada yang nyuruh buat dibuletin gitu loh. Jadi jangan membulatkan kalau nggak disuruh dibulatkan. Jadi ini nggak bisa dibilang. Karena kalau kita bilang 13, 0,14 sekiannya nggak kita hitung dong. Oke, untuk soal nomor 2 kira-kira ada yang mau ditanyain? Hitungannya udah lebih dari 13 ya, Kak. Betul banget, Kidi. Hitungannya udah lebih dari 13, jadi jangan dihitung. Kak, cara tahu Q1, Q2, Q3-nya gimana? Oke, tadi aku udah jelasin, tapi akan aku bahas lagi. Riin? Jadi, yang pertama kalau kalian mau ngelihat kuartir ya, kuartirnya itu adalah, pertama kalian lihat dari median. Median itu artinya Q2. Q2. Median yang kita tahu dari SMP itu adalah nilai tengah. Maka kita pertama cari dulu nilai tengahnya. Ini bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, bilangan dari 1 sampai 7, nilai tengahnya itu adalah 4. Maka ini adalah kuartir 2, Q2. Oke, karena dia udah nggak dipakai, kita coret aja. Terus kita cari lagi nilai tengah buat yang di bagian depan sama yang di bagian belakang. Di antara ini 3, nilai tengahnya ini dong. Berarti ini Q1, karena Q yang pertama. Dari yang belakang, nilai tengahnya yang ini dong. Berarti ini adalah Q3, atau nilai tengah belakang. Gitu. Gimana, Laura? Aman nggak? Terang banget ya? Lampu saya. Aman? Aman. Oke. Kalau belum ada pertanyaan lagi, kita lanjut aja ke soal berikutnya ya. Yaitu apa sih soal selanjutnya yang akan kita bahas? Soal integral. Soal integral yang kemarinan heboh ya Twitter karena di soal apa namanya, di soal UTBK itu ada integral luas. Oke, untuk soal kayak ini kita bakal ngebahas soal integral tentu substitusi. Oke, untuk integral tentu substitusi itu pertama gini caranya. Kita B A X F A sama dengan 2 sama dengan B. Oke.
Nah, ini adalah substitusi, ya kan? Kenapa maksudnya substitusi? Itu pertamanya karena ini kalian nggak bisa ngerjain, ini caranya itu disubstitusi. Yang pertama, kalian lihat dulu nih, kira-kira di salah satu dari ini yang paling besar yang mana? Yang masih bisa diturunin. Yang kalau diturunin bisa dicoret. Ini kan belum diapa-apain ya. Jadi ini bisa aku bilang sebagai U. Caranya adalah kita turunin U terhadap X. Jadi tulisannya DU dx. Fungsi X kalau diturunin berarti jadi turunan fungsi X atau tulis aja fungsi U. Karena X-nya bakal kita pindah jadi U. Oke. Karena di sini ini bisa kita substitusi nih dx. Kita lihat dulu cari nilai dx-nya. Berarti DU kita pindah aja dengan dx gitu. Berarti kita lanjut lagi ke soalnya. Kita ganti jadi U karena ini udah jadi DU bukan DX lagi karena udah disubstitusiin gitu. DU per turunan FU. Karena udah kayak gini kalian bisa langsung coret aja nih karena ini adalah sama-sama sama atau sama aja sama turunan dari fungsi gitu. Oke, udah kayak gini karena ini adalah FU, kita lihat aja. Sorry, ini harusnya U dong. Karena biar gampang nanti nge-integralinnya. Oke, kalau integral kayak gini berarti karena di sini pangkatnya 1, berarti pertama 1/1 dari sini nilai satunya ditambah 1. Rumus dari integral 1 ditambah 1. B A 10 gitu. Oke, berarti ini sama aja sama setengah fx kuadrat. U-nya kita ganti lagi jadi fx. Kan tadi di sini kita ubah jadi U, yang di sini kita ubah lagi jadi fx gitu. Oke. BA10. Nah, kalau udah kayak gini, kalau nilai tertentu itu berarti nanti x-nya kita pindahin, kita substitusi jadi B, terus dikurang sama substitusi A. Jadi sama aja sama setengah kali FB kuadrat dikurang setengah FA kuadrat sama dengan 10. Karena setengahnya sama-sama ada, kita pindahin aja ke depan. FB kuadrat A kuadrat dengan 10. Setengahnya pindahin aja, pindahin ruas. Kalau setengah dipindahin ruas jadi 2. Berarti 10 kali 2 sama aja 20. B kuadrat dikurang FA kuadrat sama dengan 20. Nah, karena ini adalah kuadrat yang diminusin, kita pecahin aja. Jadi FB dikurang FA sama FB ditambah FA dengan 20. Kak, ini FB min FA-nya itu berapa sih? Atau FB plus FA-nya gimana? Kita lihat dari sini. Ya kan? Kalau ini kita ubah, kalau si FB-nya ini kita pindahin ruas, ini dia bakal jadi FB dikurang kebalik. FA dikurang FB sama dengan 2. Gitu kan. Tapi di soal ini ternyata adanya malah FB dikurang FA. Berarti sisa kita kali aja sama min 1. FB kurang FA. 2-nya jangan lupa dikasih min 1 juga. Min 2. Berarti kita udah tahu nih. Kalau ini itu sama aja sama min 2. Kita sama FB ditambah FA. 20. Maka FB tambah FA itu sama aja nilainya sama dengan min 2 dibagi 20 berarti 10. Min 10. Saja jadi min 10. Udah kan? Oke, kita udah dapat 2 persamaan.
persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kita apain nih? Kita eliminasi aja. FA sama dengan min 2. FB ditambah FA sama dengan min 10. Oke, mungkin yang mau aku mau aku eliminasi FA-nya dulu ya. Berarti kalau minus sama plus, biar habis itu kita kasih plus lagi apa kita kasih minus nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Kasih plus, betul banget. Oke, kita lanjut. Kita kasih plus. Berarti jadinya adalah FB ditambah FB, berarti 2 FB. Min 2 ditambah min 10, min 12. Berarti FB sama dengan min 6. Karena kita udah dapat FB-nya, kita substitusi aja nggak sih, biar cepet. Berarti jadinya min 6 ditambah FA sama dengan min 10. FA sama aja sama min 10 ditambah 6. Tahu FA sama dengan min 4. Ngapain kita cari FA ya? Padahal karena dia cuma minta FB doang. Oke, FB berarti langsung aja dapat nih. Langsung cek. Ngapain aku cari FA lagi? Oke, gimana nih kira-kira? Pada aman nggak? Ada yang masih bingung nggak? Gimana cara nyari FB-nya? Dari semua integral, kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Oke, integral itu ada dua ya guys. Integral itu ada integral tentu dan tak tentu. Kalau yang tak tentu itu yang belakangnya ada plus C-nya. Kalau tentu itu dia hasil akhirnya itu adalah angka. Nah, kalau cara mengerjakan integral itu ada 3. Integral aljabar biasa, integral substitusi, sama ada integral parsial. Terus juga nanti ada integral trigonometri. Integral itu emang agak ribet, tapi kalau banyak latihan-latihan itu bakal aman kok guys. Gitu. Oh ya, tips dari aku kalau mau ngerjain SIMAK, itu kan SIMAK tuh nilainya soalnya sangat tidak terprediksi ya. Jadi yang aku lakukan waktu itu tuh aku dikasih tahu juga sama guru inten aku kalau SIMAK itu kalian belajar dari soal-soal dulu aja. Soal dari 2016 sampai 2019. Karena soal SIMAK itu kalau kalian lihat, itu soalnya materinya itu-itu aja gitu. Jadi insya Allah setelah kalian bisa memahami soal-soal lama dari SIMAK, kalian juga bisa memahami soal-soal yang nantinya ada di SIMAK 2022. Gitu. Insya Allah soalnya sama. Yang penting kalian udah berusaha, jadi semoga aman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak ada yang mau ditanya. Kalau ada yang mau ditanya, langsung aja ya guys. Lanjut aja tanya, oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini adalah fx sama dengan bla 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 bla. Panjang banget kalau dibacain. Selalu berada di bawah sumbu x untuk a kurang dari m. Maka 3m-nya berapa? Oke, aku mau ngasih tahu nih. Kalau katanya ini selalu berada pada sumbu X, pada sumbu D, ini artinya defisit positif. Positif negatif. Atau artinya A-nya kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0. Oke? Kak, kalau nanti tulisannya selalu berada di atas sumbu X gimana? Berarti itu kalau defisit positif, kita tulis di sini aja. Itu A-nya lebih besar dari 0, A-nya lebih besar dari 0, D-nya kurang dari 0. D itu apa, Kak? Determinan. Gitu. Pas pada hafal kan rumus determinan. Oke, yang pertama kita cari dulu nih. Kan ini adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, yang pertama adalah A kurang dari 0. Aku mau nanya nih, kalau dari sini A-nya berapa sih, guys? Oh ya, sorry guys. Ya, D itu
diskriminan. Thank you, udah benerin. Betul. A min akar 2. Atau sama aja A kurang dari 0. Kurang dari 0. Kurang dari akar 2. Karena kita pindahin ruas. Oke, udah dapat nih. Kita kerjain yang diskriminan, bukan determinan. Kalau determinan itu adanya di matriks. Rumus diskriminan ada yang hafal nggak? Ada yang hafal rumus diskriminan? Diskriminan, susah banget ngomongnya. Betul banget. B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Oke. B-nya, kita dapat B-nya ada di sini nih, B-nya. Tulis dulu. A min akar 2 kuadrat dikurang 4. A-nya tadi kita tahu. A min akar 2 dikali A min 1. C-nya. Kurang dari 0. Gitu ya. D nih aman. Karena di sini ada akar 2. Di sini juga akar 2. Kayaknya enak kalau kita bagi deh. Biar kita kecilin dulu akar 2-nya. Kita bagi dua-duanya sama A min akar 2. Berarti karena ini kuadratnya dihabisin, tadi A min akar 2 dibagi. Berarti dari kuadrat jadi cuma 1. Ini jadinya 4. 0. Oke. Kita udah dapet nih. Berarti jadinya A min akar 2 dikurang 4A. Min 4 dikali min 1 plus 4. 0. Berarti ini jadinya min 3A. 4 ditambah 4 dikurang akar 2. 0. Kita pindahin semua nih. Biar nanti A-nya jadi sendiri. Jadinya akar 2 dikurang 4 per min 3. Belum. Min 3 belum kita pindahin. A sama kurang dari akar 2 min 4 per. Oke, karena ini min, mending kita jadiin gini aja kali ya. Biar bawahnya nggak ada minusnya. A minus 4 dikurang akar 2 minus 3. Berarti ini kita coret aja. Coret. Berarti kita udah dapat A-nya itu ada 2 nih. A-nya itu ada 2. A kurang dari akar 2 sama ada A kurang dari 4 min akar 3. 4 min akar 2 per 3. Kita bikin ini bilangan, garis bilangan. Karena di sini ada akar 2, sini 4 min akar 2. Tuh. Oke. Kalau udah kayak gini, ini kita lihat katanya di sini itu A-nya itu A kurang akar 2. Berarti kalau kurang arahnya ke situ ya. Ini juga kurang. Nah, karena dia mintanya itu A kurang, berarti kita lihatnya itu yang ini, guys. Yang sama-sama dilewatin sama A. Yaitu berarti A-nya, A result-nya adalah A kurang dari 4 min akar 2 per 3. Oke. Tadi di soal kita tahu kalau A kurang dari M. Berarti ini adalah A kurang dari M. Atau kita tahu bahwa M itu sama dengan 4 min akar 2 per 3. Udah dapet nih M-nya. Kita sisa kerjain yang paling simple. 3 dikali M. Kali 4 min akar 2 per 3. Coret. Maka hasilnya adalah yang D. Gitu. A-nya lebih besar. Iya, Kak. Bentar. Kak, A min 3 pindah ruas. Enggak, karena ubah tangga. Kalau min 3-nya, setahu aku nggak berubah tanda. Karena min 3-nya ini kan pindah ruasnya ke bawah gitu loh. Paham nggak sih? Saat dibagi akar min 2, kenapa nggak dibalik tandanya? Syarat pertama kan, tunggu bentar, aku baca dulu. Saat dibagi A min akar 2, A min akar
setahu aku, kemarin juga udah aku bahas, kalau nggak dikali sama -1 juga nggak apa-apa guys, karena ini kan jatuhnya cuman pindah ruas doang ya. Jadi kalau pindah ruas emang dari minus jadi plus gitu loh. Kayak apa ya? Kayak A kurang 2 itu kalau diiniin berarti langsung jadi aja A kurang dari 2 gitu. Jadi nggak dipindahin kecuali kamu ganti jadi gini. Kecuali kamu bilangnya dikali -1. Berarti jadinya min A ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Gitu. Karena jawabannya 4 min akar 2, nggak sih? Jadi 4 sama akarnya nggak dipindah. Benar, karena aku nggak ngekaliin -1, karena di sini nanti dia punya minus juga, di sini juga punya minus. Jadi ini udah bisa sama-sama aku kali gitu, aku bisa coret gitu loh. Jadi dia nggak ngaruh sama yang lain. Tapi nanti aku coba cek lagi ke guru-guru aku sama ke teman-teman aku, kira-kira jawaban aku ini bener nggak sih kayak gini. Setelah aku lihat kemarin itu, jawaban aku emang bener kayak gini, tapi siapa tahu aku salah gitu kan. Nanti aku lihat lagi, kalau emang salah, nanti aku kasih tahu ya di Twitter aku. Oke, thank you guys. A-nya lebih dari... Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak selain itu? Nanti itu aku coba tanya lagi ke guru aku, kira-kira yang benernya kayak gimana sih? Kak, M itu tadi apa ya? M itu tadi ada di soal, guys. Di sini. Selalu berada di bawah sumbu X untuk A kurang dari M. Gitu kan? Kan tadi kita di jawaban kita nemu kalau A itu kurang dari 4 min akar 2 per 3. Berarti kalau kita samain-samain di atas, M-nya ini berarti sama dengan ini. Gitu. Bingung ya? Dibagi -3 itu nggak berubah tanda, Kak. Oh, kalau bagi aku enggak. Tapi nggak tahu deh. Kalau bagi aku sih nggak berubah tanda nih. Kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Soalnya kalau bagi aku, emang kalau -3-nya diubah gitu, karena ada -3 terus mau dipindahin ke bawah, itu nggak berubah tanda. Karena kalau kita bagi sama -3, itu yang atas bakal jadi, ntar aku coba cari deh. Aku juga kemarin tuh mikir gitu kan, kenapa di bawah sumbu X. Atau enggak nanti bakal aku bahas aja deh guys, buat di Twitter aku, nanti aku bahas ya. Kalau pengurangan sama pertambahan baru berubah. Coba nanti aku tanya lagi ya guys. Untuk ini kita mending kita skip dulu biar waktunya juga nggak kebuang sia-sia. Nanti kalau udah aku bakal tanya langsung ke teman-teman sama ke dosen aku. Baru habis itu nanti kita lihat lagi kira-kira benernya tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Thank you semuanya. Nanti kita bahas lagi. Oke guys, sorry banget soal yang tadi jadi nambah bikin pertanyaan. Kita coba lanjut ke soal berikutnya ya. Oke. Betul emang kalau perkalian kalau dibagi sama min itu berubah kalau salah satunya dibagi sama minus. Oke. Hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi adalah ini kan ada akar ya. Itu agak susah nih kalau dikali. Nanti kayak kalian malah jadi bingung gitu kan. Aku biasanya permisalin dulu. Jadi A. Jadinya A sama dengan 2/1 plus A. Jadi kita kali silang. A ditambah A kuadrat sama dengan 2. Pindah ruas. Kuadrat plus A min 2. Dengan Oke. Tanya dulu nih, faktornya jadi berapa sih? A kuadrat ditambah A di minus 2. Ayo. Betul. Plus 2 sama A min 1. Berarti sama aja A min 2
Aku mau nanya, ini udah selesai belum sih? Apa gimana nih? Udah bisa kita kerjain apa belum ada yang kita lakukan? Apa nih yang belum kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah ini kalau belum selesai? Ayo. Betul, ubah lagi. Karena tadi kita udah permisalan, kita ubah lagi ke angka yang paling benar. X per 3 dengan min 2. X 3 sama dengan 1. Oke, kalau udah kayak gini, aku tanya, kalau dari akar kita pindah ruasin jadi jadi apa nih? Jadi eksponen apa jadi gimana? Ayo, kalau diubah ke samping dari akar jadi apa? Betul banget, eksponen. Min 2 per 3. X-nya sama dengan 1 per 3. Oke, min 2 dipangkatin jadi 3. X-nya berapa? Biasanya banyak yang salah juga nih di sini. Min 2 dipangkatin 3. Betul, minus 8. Ini 1. Oke, katanya hasil perkalian sama solusi bilangan real yang memenuhi. Berarti sisa kita kali aja. 8 kali 1 sama dengan 8. Maka jawabannya yang A. Oke, ini adalah soal yang kita bahas hari ini. Karena waktunya juga udah habis, aku pengen nanya dulu nih sebelumnya. Apa namanya? Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup, selain yang nomor tadi yang kita masih bingung. Sebentar, aduh, casan laptop aku mati lagi. Hilang lagi, adalah. Kak, syarat penyebutannya nggak dipakai, Kak. Yang mana tuh? Syarat penyebutan yang di mana? Soal yang terakhir. Ini. Syarat penyebutan. Recordnya nanti di apa ya? Harusnya lebih dari 0 kan. Biasanya kalau yang pakai syarat penyebutan itu kalau kita kalau pakai ininya pertidaksamaan, karena ini adalah persamaan, jadi nggak perlu pakai syarat-syarat. Ini bisa langsung kalian kerjakan. Karena ini juga jatuhnya ke persamaan kuadrat gitu. Oke guys, aku minta maaf banget kalau ada soal yang tadi kita masih bikin bertanya-tanya. Tapi aku berdoa semoga nilai kalian bagus buat SIMAK dan UTBK-nya. Semoga masuk UI. Dan aku minta tolong buat isi Google Form-nya ya. Boleh banget OP buat kasih Google Form-nya. Terus habis itu mohon maaf banget kalau ada kesalahan. Nanti ini bakal aku record di YouTube dan ininya juga bakal ada di Google Drive sama Toris gitu. Oke, bentar. Aku izin ngasih Google Form-nya. Bentar, aku cari dulu Google Form. Oke guys, semuanya makasih banget udah ikutin kelas aku dari awal sampai ke akhir. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Aku doain yang terbaik untuk kalian. Mohon maaf ya kalau hari ini agak performa aku lagi gimana-gimana. Makasih semuanya. Dadah.